Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat holistik sekalian, kita bisa ketemu lagi. Untuk kesempatan kali ini, alhamdulillah kita ada kedatangan tamu dari rumahnya jauh, dari Depok ya. Jauh nggak Bu kalian Depok? Jauh nggak kalian Depok Bu? Kalau Iya. Depok Jogja deket Pak. Depoknya Depok Jakarta. Iya. Temanya Depok Jakarta. Jawa Barat. Jawa Barat ya, dari Jawa Barat. Ini ada Bu Cahya sama Bu Ini gitu ya. Beliau berdua kalau untuk saat ini kalau saya tidak salah beliau untuk sementara ini belajar itu dalam proses pembelajaran di modul holistik 1 yang secara online yang dilaksanakan kerjasama PPHI dengan Universitas Padang. Kalau dilihat sih emang beliau berdua ini termasuk salah satu ya beberapa yang belum anggota yang aktif dalam artian memang aktif secara pelatihan, secara dalam artian secara atensi terhadap pelatihan begitu pada sesi pelatihan maupun sesi tanya jawab. Untuk kesempatan kali ini masih kita dengan Pak Puji Hartanto, beliau sebagai Dewan Pakar PPHI sekaligus sebagai pengampu di pelatihan modul holistik 1. Mungkin untuk ini Bu Heni dan Bu Cahya dan Pak Puji sekalian, mungkin di sini kita akan lebih coba fokus terkait dengan apa sih yang melatar belakangi, mungkin ada hal apa yang sebenarnya pengen diketahui, dan mungkin ini juga harapannya bisa memberikan motivasi, inspirasi buat teman-teman sahabat holistik sekalian untuk paling tidak menyemangati untuk lebih bisa belajar atau mungkin ada sesuatu yang positif yang lainnya bisa dibagi lah itu. Mungkin diawali dengan ini Bu Heni atau Bu Cahya terkait dengan apa? Berarti kan sebelumnya kalau mungkin boleh tanya itu background dalam artian background atau sebelum kalau ini berarti suatu hal yang baru ya, kalau ikut pelatihan ya Bu ini ya atau Bu Cahya dari baru Yang tematik udah duluan. tematik ya, berarti untuk yang holistik baru Ya, ini ya baru mulai. Setelah sekian lama menunggu. ada kan model dengan jadwal juga ya Bu. Mungkin ini lebih ke ini Pak, dalam artian ketika dari awal dari rumah dengan aktivitas ibu, dengan kegiatan keseharian, kenapa sih dalam artian harapan apa terkait dengan kunjungan Bu Cahya dengan Bu Weni, apa yang sebenarnya diharapkan ketika berangkat dari rumah mampir ke ini berarti Lebah Mas ya? Enggak mampir. Bukan Tujuan. Oh berarti tujuan ya? Berarti tujuan utama. Oh berarti saya salah gitu ya. Jadi dengan tujuan utama berarti ketemu dengan Pak Puji. Setelah mungkin ada obrolan, ngobrol, sharing terkait dengan keilmuan. Gimana sih dalam artian setelah dalam artian ngobrol banyak, berarti kan sudah ngobrol banyak, sharing dengan Pak Puji, apakah itu sesuai dengan ekspektasi, harapan, dan apakah itu juga nanti akan ada suatu hal yang jadi inspirasi yang akhirnya itu ada niatan untuk lebih dikembangkan lebih jauh lagi. Gimana nih Bu Cahya, Bu ini dulu ya? Nggak apa-apa, kita bareng-bareng Oh, biasanya ngobrol. Cuma biasanya tektok, tapi biasanya emang saya sih yang duluan. Bukan TikTok itu ya? Duluan ngobrol biasanya saya dulu sih. Jadi Iya. Silakan Bu Cahya. makasih ya sebelumnya. Jadi terima kasih atas kesediaan waktu Pak Puji. Allah memudahkan saya untuk memudahkan kita ya Bu ya, untuk meminta waktu yang kalau bagi saya kalau ada kesempatan nggak ada waktu, ada uang nggak ada kesempatan nggak mungkin. Nggak mungkin ketemu. Kita nyampe sini Pak Puji nggak ada pun kita percuma. Dan waktu itu saya coba chat Pak Puji lewat Telegram, bahkan belum punya WhatsApp, itu kelamaan kan balasan dari suratnya. Jadi saya langsung lewat Telegram gitu, saya chat Pak Puji, alhamdulillah dia langsung punya waktu gitu loh. Itu yang langsung jadinya malah kita yang kedadakan ya. Bu tentuin tanggalnya berapa nih,
saya harus kasih kabar ke Pak Puji, tapi alhamdulillah Pak Puji kasih range waktu. Yang penting sebelum tanggal sekian gitu. Alhamdulillah. Dan satu kata yang mungkin kalau saya sama Bu Heni setelah kemarin kita diskusi panjang lebar, satu kata dengan Bu Heni yang kita dapatkan puas ya Bu ya. Semuanya kita dapatkan. Melebihi ekspektasi ya. Alhamdulillah. Jadi wawasan terbuka. Mengakui kesalahan harus. Kita dulu banyak yang belum menguasai ilmu dan itu memang tekad kita sama Bu Heni, saya dan Bu Heni itu nanti akan memberikan satu jangan takut untuk mengatakan kita salah karena kita itu dalam proses belajar dan yang utama lagi ilmu itu berkembang. Itu yang kemarin akhirnya kita agenda pertama yang kita bahas kepada Bu Heni. Yo Bu, kita bereskan dulu semua sharing materi kita. Mungkin ada beberapa yang tidak sesuai dengan setelah kita diskusi kemarin, itu kita bereskan dulu seperti itu. Satu pertama puas tadi ya, terus kemudian tadi keterkaitan dengan kemajuan nantinya kita ke depan. Terima kasih dukungannya dari Lebah Emas, terutama bukan cuma dari Pak Puji tapi dari teman-teman tim yang di sini. Terima kasih sudah siap mendukung kita yang kita mau melangkah lebih jauh ke depan lagi. Jadi idenya tambah banyak Mas. Berarti ada. Ya, Pak, tambah banyak Pak. Tambah inspirasi yang mesti jadi PR untuk bisa dikembangkan. Banyak banget jadinya. Tapi intinya buat ini paling tidak itu buat nanti manfaat buat umat, buat kemaslahatan umat. Betul, karena memang ternyata apa yang kita dari awal ya, Bu ya, kita sudah punya satu kita ini berdua tergabung di Husnuzon Inspiring Vibes. Karena teman-teman mau buka Instagram, itu ada Instagram kita. Husnuzon Inspiring Vibes, HIV singkatannya. Nah di situ kita memang tujuan kita adalah tag-nya itu make a pleasant mindset, merubah mindset, dan ternyata begitu kita ngobrol sama Pak Puji, klop banget ya. Klop banget, memang seseorang itu kalau mau berubah itu mindset yang dirubah dahulu. Walaupun Pak Puji bilang ketika seseorang itu yang dilihat pertama rohiyah, jasad, dan ada lagi ilmu baru, ternyata baru lagi nih ilmunya baru didapat di sini nih, Masya Allah kita tiga itu yang kita lihat, dan ternyata tapi semuanya sudah masuk ke dalam visi misi kita di HIV ini gitu. Dan mungkin kalau saya dulu berawal dari mentality dan saya harus mempelajari physically, dan kemudian ternyata Bu Heni memulai dari physically harus mempelajari mentality, dan ternyata kita menemukan sebenarnya di holistik ya. Belum nyampe modul 2 nih, di modul 2 ternyata tuh di larinya kecepatan dulu kan ini. Larinya kecepatan ya? Iya, terkait dengan kebutuhan itu. Banyak harus di. Iya, mungkin satu saat kita mau minta, justru kita emang mau minta percepatan ya Bu ya. Jadi gini Pak, sebenarnya kan kita tuh ngerasa ya, kita melihat sekarang itu kalau kita keluar itu mentality dan physically itu kan sesuatu hal yang berbeda ya gitu. Jadi ini jalurnya ke sini, ini jalurnya ke sana. Tapi ternyata di holistik itu semuanya satu gitu ya. Jadi alhamdulillah ya kita bisa ketemu Pak Puji ya di sini. Jadi yang mengerti arti holistik sebenarnya. Jadi holistik itu memang kan menyeluruh, tapi menyeluruhnya itu dalam hal apa? Tapi ternyata yang seperti Pak Puji bilang ya, satu ilmu untuk semua ya, bisa diterapkan di berbagai bidang. Nah, jadi ini juga jadi jawaban dari pencarian kita ya. Jadi proses kita untuk bisa sampai bertemu Pak Puji memang apa ya? Mungkin memang Allah udah gariskan jalannya seperti itu ya. Jadi berliku-liku ya, alhamdulillah akhirnya ketemu. Jadi semua itu kita udah belajar kesana kemari ya, belajar mental. Saya juga belajar tentang kesehatan ya, belajar secara sedikit di sini, sedikit di sana, tapi nggak ada yang serak gitu ya. Jadi apa ya? Saya tidak pernah kita ya Bu ya, kalau kita nanya sama kita di akhirnya dimusuhin sama gurunya gitu. Dan pertanyaannya dipending nanti Bu, itu nanti diselanjutnya dipending tanpa batasan waktu yang jelas. Nah itu yang membuat kita sakit hati ya. Jadi saya suka bilang sama Bu saya, pokoknya sebelum dapat guru, mentor atau apalah itu yang bisa memuaskan dahaga kita akan dijawab yang tuntas gitu ya Pak ya. Nah, itu kita nggak akan berhenti gitu ya, Insya Allah. Tapi kita berdua yakin Insya Allah itu pasti ada, cuma Allah belum mempertemukannya. Mudah-mudahan dari hasil perjalanan ya berapa ratus kilometer ya, itu masih belum ada apa-apanya ya dibandingin Imam Syafi'i gitu ya. Zaman sekarang juga lebih gampang. Iya, lebih gampang ya. Jalan Cuma repotnya sama prokes aja. Iya. Masih banyak yang parno ya Mas ya. Alhamdulillah. Nah jadi
di sini tuh saya senangnya kita diskusi gitu loh. Jadi Pak Puji dengan segitu banyak ilmunya tapi tidak memandang kita seperti gimana gitu ya Bu ya. Jadi itu yang saya alhamdulillah nih ketemu yang kayak gini jarang-jarang gitu. Jadi soalnya kan gini Pak, kalau di Google itu terbatas. Belum suaranya masih Pak Yusron sering hilang ya. Dan layang-layang di bawah suaranya malah mendayu-dayu gitu. Jadi nggak jelas udah gitu juga kan kita lihat kolom chat yang tanya-tanya kan udah banyak gitu ya. Kayaknya nggak enak kalau menguasai pertanyaan Pak Puji dengan pertanyaan. Walaupun biasanya saya yang duluan nanya ya dan menguasai di awal ya biasanya. Sebenarnya saya senang ngeramein di awal biasa. Iya. Tapi kalau kayak gini kan puas gitu. Udah gitu kan kalau misalnya di Google Meet sama Pak Yusron udah langsung nggak selesai materi lah. Itu kan pertanyaannya tuh banyak tapi dibatasi begitu. Di sini kan alhamdulillah ya bisa puas. Apalagi kemarin sama Pak Puji benar-benar seharian. Pak makasih banyak Pak. Gak nyangka ternyata tim Lebah Emas itu segitu dalamnya. Dan sebenarnya prepare-nya tuh kita yang kita pikirkan. Kemarin kita sempat ngobrol sama Mas Bangkit kan, gitu. Jadi iya Mas Bangkit saya tuh kepengen begini. Udah gue ini sini udah persiapan. Cuma memang ada yang baru 60% lagi. Wah, Masya Allah jawabannya ketemu. Jadi sebenarnya kita cuma cukup bersabar aja lah daripada kita bikin sendiri salah kan, gitu kan ya. Mendingan ya udah nunggu yang keluaran dari sini yang benar-benar udah sesuai, yang udah pasti dan yang nggak akan ada kesalahan Insya Allah lah ya gitu. Terus kita terima kasih banget sama penerimaan tim Lebah Emas ya, benar-benar kekeluargaan banget ya Bu. Alhamdulillah gitu. Jadi kayaknya tuh perjalanan segitu ya terbayar lah ya semua gitu. Jadi ya di masa-masa offline kayak gini, online kayak gini, kalian penasaran datang aja gitu. Dijamin puas buat diskusi dari A sampai Z. Yang penting janjian dulu. Jadi mungkin bisa butuh gali informasi, ilmu lebih dalam lagi, belum puas di pelatihan online ya mungkin bisa dicontoh Ibu kepo. Jadi seperempat 15 menit nggak cukup ya, akhirnya menempuh jarak 300 kiloan lebih ya untuk bisa seharian penuh bisa ngobrol. Kalau dari Pak Puji gimana Pak Puji? Terkait dengan ngobrolan yang kemarin dengan ibu-ibu berdua ini. Ibu kepo. Jadi kalau yang ngobrol sih biasa ya karena kita ketemu tamu kan sering diskusi, apalagi holistik ini kan belum banyak dikenal. Dalam arti kata masih banyak yang bingung dengan holistik itu. Yang versi kita loh ya maksudnya, bukan versi yang secara umum ada gitu. Kayak apa sih holistik? Jadi saya sering bicara tentang holistik dengan orang-orang yang baru. Jadi orang-orang baru dari berbagai disiplin ilmu. Sehingga saya berusaha menyambungkan dengan siapapun yang saya ajak bicara gitu, yang bertanya, oh ini dia kerjaannya apa, ininya apa, kita sambungkan supaya nggak terjadi ketidakpahaman, ketidaksesuaian antara kita dengan tamu yang datang itu. Jadi kalau tamunya orang bengkel ya kita dengan bahasa bengkel, dengan bahasa bengkel lah bicara holistik gitu, dengan logika perbengkelan sehingga dia nyambungnya cepat. Tapi kalau nanti orang umum kita bicara bahasa bengkel kan nggak nyambung gitu. Nah kalau orang umum dengan bahasa alam yang ditemui sehari-hari, jadi fleksibel sekali sebenarnya holistik ini. Itu makanya ini lagi dapat hal-hal yang baru dari ibu-ibu ini. Jadi Bu Cahaya sama Bu Eni itu punya keahlian yang saya tidak punya. Saya biasanya menggalinya dari teman-teman. Saya punya murid dulu dia ahli lebah. Saya nggak ngerti, akhirnya saya belajar ke dia. Tapi dia saya ajari. Jadi saya gurunya dia, saya muridnya dia. Nah kan kayak gitu. Makanya kita biasa seperti itu. Sehingga muncullah tulisan saya tentang masalah lebah. Kemudian ditambah sampai waktu itu kalau mau nyengat lebah kita sudah sepakat nih, kalau lebah kita sudah tahu itu harus soto di depan harus buka. Karena kan kalau ternyata lebah itu kalau dia menyengat tubuh kita lembab langsung stuck, mesti bengkak. Tapi kalau tubuh kita hangat tidak bengkak. Semakin panas sirkulasi darah kita semakin lancar,
enggak bengkak. Jadi kuncinya warung soto ya. Nah iya, makanya ketika dia intinya sebenarnya bukan soto aja, minum jahe, potong bisa yang hangat-hangat. Nah, intinya itu. Nah, ini karena dulu saya kerja di sini, waktu itu istri masih satu ya, nah di Klaten. Kita sengat titik-titik, wah kekuatan seksual lah, mau pulang, malah jadi nggak pulang karena bengkak semua. Karena apa? Tubuh saya lembab itu. Hanya ketika kemudian saya berlatih waktu itu, terus saya aktif lagi berlatih Tivan waktu itu. Itu tiap hari latihan, tiap minggu itu latihan yang dengan teman-teman itu disengat di beberapa tempat nggak apa-apa, nggak bengkak. Berarti tubuh saya sudah panas hangat. Nah ini di buku manapun nggak pernah ada penjelasan ini. Jadi kita menemukan seperti itu karena kita belajar holistik itu. Oh kayak gini aja muncul paradigma baru yang sebenarnya bukan baru tapi sesuatu yang sudah ada tapi belum pernah dibahas sama orang. Termasuk lintah model begini kayak gini sampai sempat juga kita dikomplain sama yang orang terapi lintas. Pada saya main lintas sudah lebih lama dari dia, cuma lintah itu cara kerjanya kayak gini, literatur yang saya dapat kayak gini, terus zat yang ada di dalam lintah seperti ini. Jadi nggak bisa untuk orang yang tipenya begini, semua orang kemudian datang di lintah, nggak bisa, didiagnosa dulu siapa yang boleh, siapa yang tidak. Ternyata betul ada yang kemudian pingsan, ada yang kemudian tidak sembuh ya. Misalnya orang kurang gizi sehingga dia pusing, terus dilintah fungsinya apa? Kalau gizinya dia kurang kan nggak masuk, nggak masuk gitu. Karena kita begitu diagnosa, oh ini makannya kurang dianalisa sampai pusingnya dari mana, sakitnya kenapa, badannya pegel-pegelnya itu sakitnya. Nah rematik itu kemudian diambil darahnya agak ringan tapi tidak akan menyelesaikan. Karena begitu dia kena dingin, sakit lagi. Bukan salah lintahnya. Diagnosa awal. Diagnosa. Sama dengan bekam sama. Itu. Akhirnya kalau tidak dipahami dengan benar, seolah menjadi sesuatu yang kontradiktif. Sebenarnya tidak. Jadi kerjakan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Makan sesuatu itu sesuai dengan musimnya, sesuai dengan tujuan penciptaan. Itu kata kunci sebenarnya. Nah, ini kalau kita sudah bisa paham kayak gini, baru kita memahami holistik. Holistik itu sebenarnya kenapa bisa bertahan? Kita bisa bertahan 20 tahun mengajarkan. Karena ini sunatullah. Jadi kalau sesuai dengan sunatullah selesai, nggak bisa ditolak, nggak bisa. Gitu. Tinggal cara kita menjelaskan sunatullah itu dengan sederhana, mudah. Nah itu yang harus kita pahami. Itu seperti itu.